selamat pagi. Gak terasa ya, bulan ini sudah bulan April. Ayo apa adik-adik, kalau bulan April kita rayakan apa? Rayakan Paskah. Jadi kemarin hari Jumat kita udah rayakan Jumat Agung. Hari Minggu ini tanggal 4 April kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita masih ibadah online, tetap semangat ya adik-adik. Jadi kita mau mulai, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami anak-anakmu ya Bapa, akan memulai ibadah ini ya Bapa. Kiranya kau berkati kami semua Tuhan, dari awal pertengahan ibadah akhirnya acara ini ya Bapa, ibadah ini Tuhan. Dan semua kakak pena yang sudah melayani Tuhan, kau berkati dan kau pimpin adik-adik semua yang mengikuti ibadah ini hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama duduk diam di rumah sambil beribadah dan merayakan Hari Paskah. Selamat Paskah adik-adik. Kenjel. Kenapa Denden? Terima kasih udah buatin aku telur Paskah. Sama-sama Den. Kenjel. Iya? Paskah itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, bukan? Betul Denden. Setiap tahun kita itu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang dinamakan Paskah loh Den. Tapi kenapa? Kenapa masih ada orang yang nggak percaya kebangkitan Tuhan Yesus? Coba kita ajak adik-adik ya Denden. Kita ajak adik-adik buat dengar firman Tuhan yang berjudul Kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita memuji Tuhan dulu ya Denden. Oke. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan. Yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Adik-adik, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik, mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kami. Kami mau datang membawa pujian kami kepadamu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau datang membawa korban syukur kami kepadamu lewat pujian kami pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, ku cinta Yesus. Adik-adik, sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau mengagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan, Bapa yang baik, sahabat kami yang setia.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih. Hai, shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, ketemu lagi minggu ini dengan Kakak Yuni ya. Wah, Kakak Yuni seneng banget. Adik-adik masih semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Masih semangat mengikuti ibadah online tiap minggunya. Oh iya, tadi lihat nggak percakapan Deden sama Kakak Angel? Mereka lagi ngapain ya? Oh, mereka itu lagi menghias telur Paskah. Wah, pasti seneng banget tuh menghias telur Paskah. Adik-adik juga mau kan menghias telur Paskah? Kakak Yuni juga mau. Nanti setelah Kakak Yuni bercerita, Kakak Yuni akan menghias telur Paskah adik-adik. Yuk, adik-adik semua ikutan ya. Ya, tadi Deden bertanya tuh kepada Kakak Angel, kenapa sih masih banyak orang yang gak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, nanti Kakak Yuni akan bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya, yuk kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh lagi memuji, memuliakan nama Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, beri kami pengertian ya Tuhan. Beri kami sukacita penuh ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik udah siap ya dengan firman Tuhan dari Kakak Yuni? Yuk, duduknya yang manis, duduknya yang rapi, terus disimak ceritanya Kakak Yuni. Gak ada yang boleh makan ya, gak ada yang boleh main. Tetap fokus ya adik-adik. Nah, sekarang Kakak Yuni akan bercerita. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Yuni akan bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, cerita Kakak Yuni ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Nanti adik-adik bisa baca ya di rumah. Yuk, harus rajin baca Alkitab ya adik-adik. Sebelum Kakak Yuni bercerita nih, Kakak Yuni mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Ada yang tahu nggak ya, Tuhan Yesus itu disalibkan di mana? Yo, yang rajin baca Alkitab pasti tahu. Ini sudah sering loh diceritakan sama kakak-kakak pena yang lain. Ya, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Lalu pertanyaan kedua dari Kakak Yuni adalah pada hari keberapa Tuhan Yesus itu bangkit? Yo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar lagi. Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang Kakak Yuni mulai cerita ya adik-adik. Pada hari itu, pada pagi-pagi benar itu sekitar jam 5:30, jam 6. Hah? Ngapain pagi-pagi benar? Pagi-pagi benar itu ada sekelompok ibu-ibu. Mau kemana ini adik-adik ibu-ibu ini? Mau ke pasar ya kak? Bukan. Terus mau kemana? Oh, mau ke mall kali Kakak Yuni. Ih,
Masa mall udah buka jam 6? Terus emangnya dulu ada mall? Nggak ada kan ya adik-adik ya? Terus mau kemana ini ibu-ibu ini? Ini wanita-wanita ini pada mau kemana? Nah, di antara wanita-wanita ini ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, lalu ada Maria dari Magdalena. Mereka semua pagi-pagi mau ke kuburan Tuhan Yesus. Ya, mereka pagi-pagi ini mau ke kuburan Tuhan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk ditabur di kuburan Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai di kuburan Tuhan Yesus, ibu-ibu ini kaget melihat bahwa batu penutup kuburan Tuhan Yesus ini sudah terguling. Wah, apa yang terjadi dengan kuburan Tuhan Yesus? Oh iya adik-adik, kalau dulu orang yang telah mati dikuburkan di dalam gua batu ini, lalu ditutupi dengan batu juga. Nah, tidak seperti sekarang ya adik-adik, yang kalau ada yang meninggal dikuburin di tempat pemakaman umum ya. Kalau dulu ini seperti ini nih, gua batu seperti ini, termasuk juga tubuh Tuhan Yesus. Nah, kita kembali lagi adik-adik. Pada waktu ibu-ibu ini kaget melihat kuburan Tuhan Yesus sudah kebuka, terus melihat bahwa di dalamnya itu kosong. Wah, mereka bingung. Apa yang terjadi? Di mana mayat Tuhan Yesus? Wah, mereka bingung. Mereka saling bertanya satu sama lain. Lalu tiba-tiba datang dua orang dengan berkilauan, dengan baju yang berkilau, datang menghampiri ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini sangat ketakutan. Lalu mereka menunduk. Mereka berkata, "Siapakah engkau?" Dan malaikat-malaikat ini, dua orang malaikat ini berkata kepada ibu-ibu ini, ada wanita-wanita ini, "Hai wanita-wanita." Suara malaikat gak seperti itu ya adik-adik ya. Ini bisa-bisanya kakak Yuni aja ya. "Hai wanita-wanita, apa yang kau cari? Pasti engkau mencari Tuhan Yesus. Dia sudah tidak ada di sini. Kan waktu itu kan Tuhan Yesus pernah berbicara di Galilea bahwa anak manusia itu akan diserahkan pada orang-orang berdosa dan disalibkan. Kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Masa kamu gak ingat?" Oh, iya ya. Lalu ibu-ibu ini semua baru teringat perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu di Galilea yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disalibkan, dan mati pada hari yang ketiga. Wah, mereka terpangu-pangu. Apa ya terpangu-pangu ya? Maksudnya terheran-heran. Benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu mereka berembuk. Mereka berdiskusi. Bagaimana ini selanjutnya, teman-teman? Itu ya. Wah, kata Yohana bilang, "Yuk kita beritahu kepada murid-murid yang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain." Lalu ibu-ibu ini pergi menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain, menemui saudara-saudara mereka yang lain. Dan wanita-wanita ini menceritakan apa yang terjadi di kuburan tadi. Ibu-ibu itu cerita, "Hai, bapak-bapak, tadi kami habis dari kuburan Tuhan Yesus. Dan tahu nggak apa
apa yang terjadi? Terus kata bapak-bapak ini, aduh pagi-pagi ya kalian, katanya semua. Apa sih? Katanya gitu. Iya, kami melihat kuburannya Tuhan Yesus telah kosong. Tidak ada mayat Tuhan Yesus. Lalu bapak-bapak ini berbicara, yang benar. Salah kali kalian. Enggak, kata ibu-ibu ini. Kami melihatnya. Kuburannya kosong. Batunya terguling. Dan malaikat menghampiri kami dan memberitahukan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kalian tahu nggak? Pada waktu itu kan Tuhan Yesus pernah bilang, waktu di Galilea loh, bapak-bapak, Tuhan Yesus kan pernah bilang bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi bapak-bapak ini nggak percaya adik-adik. Mereka menganggap bahwa ibu-ibu ini cuma mengada-ngada. Kalian itu mengada-ngada. Mungkin kalian bermimpi. Lagian pagi-pagi ke kuburan. Mungkin kalian salah kali kuburannya, bukan kuburan Tuhan Yesus. Kalian bermimpi. Kami gak percaya. Wah, wanita-wanita itu bilang, iya, kami melihatnya sendiri. Kami tidak bermimpi. Ketika mereka semua pada berguncing, semua pada, apakah benar ya? Apakah benar kuburan Tuhan Yesus itu kosong? Lalu diam-diam Petrus diri dan Petrus pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Dia ingin melihat kebenarannya apa yang dikatakan ibu-ibu tadi. Ketika dia sampai di kuburan Tuhan Yesus, ya benar bahwa kuburan Tuhan Yesus batunya sudah terguling. Sudah tidak ada malaikat, sudah tidak ada tubuh Tuhan Yesus. Yang ada kain kafan bekas penutup tubuh Tuhan Yesus. Semakin gak mengertilah semakin tidak mengertilah si Petrus ini. Nah, adik-adik, Kakak Yuni sampaikan nih di sini kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik. Kita harus seperti wanita-wanita itu ya, adik-adik ya. Mereka ini percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun ya adik-adik, mereka itu tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus bangkit. Tapi bagi ibu-ibu ini, ucapan malaikat itu sudah cukup dan membuat mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Adik-adik, ayo dari cerita ini siapa yang masih gak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Kita harus seperti wanita ini ya, seperti ibu-ibu ini ya. Walaupun kita gak melihat secara langsung Tuhan Yesus itu bangkit, tapi kita percaya kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang penuh kuasa, Allah yang hebat, Allah yang bangkit. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita menang atas semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu menang atas mengalahkan maut. Tuhan Yesus itu luar biasa loh adik-adik. Dia begitu sayang sama kita sampai dia rela disalibkan. Tapi disinilah kuasa Tuhan Yesus. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut. Dia menembus semua dosa-dosa kita. Yang seharusnya kitalah yang mati. Kitalah yang menderita di atas kayu salib itu. Tapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Untuk itu adik-adik, yuk, walaupun kita nggak melihat secara langsung
kebangkitannya, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit buat kita. Tuhan Yesus itu menang atas maut, menang atas segala-galanya. Karena Tuhan Yesus itu sayang pada kita. Nah, adik-adik, kita harus seperti wanita-wanita itu ya. Walaupun kita nggak melihat, tapi kita tetap percaya. Ya, dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kita pasti diberi kuasa, diberi adik-adik ya, semangat untuk lebih lagi mencintai Tuhan Yesus kita. Karena Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Nah, sekian adik-adik cerita Kakak Yuni hari ini. Kakak Yuni berharap apa yang Kakak Yuni sampaikan pada minggu ini bisa membuat adik-adik semua bertambah terus ya Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Oke, sampai di sini aja Kakak Yuni akan bercerita. Kakak Yuni akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan cerita tentang kebangkitan Engkau ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan, walaupun kami tidak melihat, kami percaya Tuhan kebangkitan-Mu ada ya Tuhan. Kebangkitan-Mu itu Tuhan mengalahkan maut ya Tuhan, mengalahkan semua dosa-dosa ya Tuhan, dan menyatakan bahwa Engkau itu adalah Allah yang begitu kuasa, yang penuh mujizat ya Tuhan. Kami mulai hari ini percaya ya Bapa, kami yakin ya Tuhan, kami mempunyai Allah yang hebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kakak Yuni akan mengajak adik-adik yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus untuk memuji, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita ya adik-adik, bahwa kita sudah menang. Yore! Yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Adik-adik, seperti tadi di awal Kakak Yuni kan mengajak adik-adik untuk sama-sama menghias telur Paskah ya adik-adik. Nah, nanti kita hias sama-sama ya telur Paskahnya, yang bagus, yang lucu-lucu, yang imut-imut. Nanti setelah dihias, difoto dan dikirim ke WA-nya Kakak Grace ya, di nomor ini. Ya. Nah, nanti 5 pemenang menghias telur Paskah yang bagus dapat hadiah yang bagus juga dari Kakak Yuni. Ya, adik-adik, selamat menghias telur Paskah. Darahnya hapus dosaku, ku yakin.
adik-adik, ayat hafalan di minggu ini ada di Lukas 24 ayat 5b sampai 6a. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Nah, adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya. Shalom adik-adik Shining Kids. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Paskah adik-adik. Nah, adik-adik mau ikut perlombaan adik-adik? Nah, Kakak Pena akan menyiapkan pemenang adik-adik. Bagi yang pertama, menghias telur adik-adik. Nah, akan dipilih 5 orang pemenang. Syaratnya apa adik-adik? Harus mengirimkan yang tercepat. Akan dipilih 5 orang pemenang yang kirim videonya paling cepat. Menghias telur ya adik-adik ya. Nah, buat yang telat kirim gimana kakak? Tetap akan diberikan hadiah berupa 5 kupon. Bagi yang mengirimkannya telat nggak apa-apa adik-adik ya, tetap dinilai oleh kakak Penanya akan dapat 5 kupon. Dan bagi pengirim pertama 5 anak itu akan mendapatkan hadiah adik-adik ya. Jadi buru-buru kirim videonya menghias telur ya adik-adik ya. Nah, itu yang pertama. Perlombaan kedua adalah menyiapkan yel-yel adik-adik. Di sini adik-adik mengajak papa mamanya, kakak adiknya untuk mengikuti yel-yel adik-adik bisa ya. Jadi adik-adik yel-yel ini harus ada kata-kata Yesus bangkit adik-adik ya. Nah, adik-adik persiapkan dulu, dihafalkan dulu, dibuat videonya. Yel-yel ini akan dipilih 3 orang keluarga pemenangnya adik-adik ya. 3 pemenang ini tetap akan mendapatkan kupon adik-adik. Satu anak itu mendapat 10 kupon adik-adik. Wah, lebih banyak ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang gak bisa ikut perlombaan hias telur ada kesempatan mengikuti lomba yel-yel adik-adik ya. Nah, dikumpulkannya kapan kakak? Paling telat tanggal 23 April. Jadi adik-adik kirimkan video adik-adik perlombaannya ke Kagres ya. Nanti kalian videonya kirim ke Kagres akan dinilai pemenangnya. Oke adik-adik, jangan lupa ya, kita semangat terus ikuti ibadah online dan juga mengikuti perlombaan yang kakak Pena berikan buat adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shining Kid yang diberkati Tuhan, Shining Kid yang luar biasa. Selamat merayakan Paskah. Hari ini kita sudah merayakan Paskah. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu artinya Paskah? Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati untuk menebus dosa kita, dia nggak mati terus, tapi dia bangkit yang sekarang kita rayakan. Kebangkitannya membuktikan bahwa dosa kita sudah diampuni dan dia adalah Tuhan yang akan terus menolong kita, menolong anak-anak, menolong adik-adik dalam segala hal. Kalau dia bisa menolong dan dia juga menyertai kalian semua. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin cinta kepada Tuhan Yesus, semakin mau mentaati firman-Nya. Maka kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Kalian akan tumbuh perkasa, kalian akan menjadi berkat bagi orang lain karena Tuhan akan memberkati kalian. Kalian akan menjadi kebanggaan daripada papa, mama, dan keluarga. Sekarang kita akan berdoa ya. Dan adik-adik juga jangan lupa doakan kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah mereka tetap sehat dan terus bisa menjadi berkat buat kalian. Sekarang kita berdoa dan angkat tanganmu. Tante mau berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali boleh merayakan Paskah, mengingat kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang bangkit dari kematian, yang sudah menebus dosa kami dan menjadi Tuhan kami, penolong kami, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, kami berdoa buat kakak yang sudah melayani kami, Tuhan berkati, berikan kesehatan. Kami berdoa untuk papa mama, keluarga kami, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi senantiasa, berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberkatimu. Tuhan menyertaimu. Tuhan akan menjadikan engkau tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang akan memberkati lain orang. Karena engkau diberkati Tuhan. Kau akan menjadi anak yang cerdas.
kau akan menjadi anak yang memuliakan Tuhan dan membanggakan orang tua. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Shining Kid. Shalom. Pasca semua.